Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Anissa Ramania. Di sini saya akan membahas tugas Sistem Informasi Manajemen minggu ke-12. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa penting untuk menangkap dan mengolah sebuah pengetahuan. Menurut saya, manajemen pengetahuan merupakan proses yang dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi, memilih, mengatur, menyebarkan, dan mentransfer informasi dan merupakan keahlian yang penting pada sebuah organisasi. Tujuan dari sistem manajemen pengetahuan untuk dapat mengidentifikasi, menangkap, menyimpan, memelihara, dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada siapa saja yang membutuhkannya, kapanpun dan di mana saja, di sebuah organisasi. Sistem manajemen pengetahuan akan mendukung mau kita dalam membuat sebuah keputusan dan berkolaborasi di tingkat organisasi secara terlepas dari lokasinya. Manajemen pengetahuan penting karena dapat meningkatkan efisiensi kemampuan pengambilan keputusan organisasi. Manajemen pengetahuan berfokus pada identifikasi pengetahuan yang akan menjelaskan sedemikian rupa yang akan dibagikan secara formal atau sistematis dan akan meningkatkan nilai melalui peningkatan penggunaan kembalinya. Melalui iklim organisasi dan teknologi informasi yang mendukung, sebuah organisasi dapat menghadirkan keseluruhan memori dan pengetahuan organisasi dalam menghadapi berbagai masalah dimanapun dan kapan saja. Untuk kesuksesan sebuah organisasi, pengetahuan merupakan bentuk modal yang harus dimiliki yang akan dipertukarkan antara manusia dan berkembang. Manajemen pengetahuan saat situasi bagaimana masalah dapat diselesaikan sehingga manajemen pengetahuan dapat mempromosikan pembelajaran organisasi yang akan mengarah ke penciptaan pengetahuan lebih lanjut. Memiliki pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan sekaligus memiliki informasi yang dapat memberikan konotasi yang sama. Soal yang kedua yaitu bandingkan dan kontraskan pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit itunya pengetahuan yang dapat dari pengalaman pribadi yang lebih sulit diungkapkan. Sedangkan pengetahuan eksplisit itunya pengetahuan yang mudah diartikulasi, ditulis, dan dibagikan. Penerapan pengetahuan eksplisit merupakan keterampilan yang dapat ditransfer dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pengetahuan baru harus ditempatkan dalam konteks sehingga dapat ditindaklanjuti. Disinilah wawasan manusia harus ditangkap bersama dengan fakta eksplisit teknologi, penyimpanan dan pengambilan awalnya dimaksudkan menggunakan sistem manajemen basis data untuk menyimpan dan mengelola pengetahuan dan bekerja dengan cukup baik pada hari-hari awal penyimpanan dan mengelola pengetahuan paling eksplisit dan bahkan pengetahuan eksplisit mengenai diam-diam pengetahuan. Namun menangkap, menyimpan, dan mengelola pengetahuan diam-diam biasanya membutuhkan perangkat yang berbeda. Sistem manajemen dokumen elektronik dan penyimpanan khusus sistem yang merupakan bagian dari sistem keputusan atau komputasi kolaboratif mengisi kekosongan. Pencarian desktop adalah alat utama dalam pencarian pengetahuan. Yang ketiga yaitunya menjelaskan bagaimana infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan menjadi kebutuhan mendasar untuk membuat sistem manajemen pengetahuan berjalan dengan baik. Nah, di sini infrastruktur manajemen dianggap sebagai persyaratan untuk memperkuat manajemen pengetahuan di dalam proses organisasi. Infrastruktur manajemen pengetahuan didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengembangan pengetahuan di sebuah organisasi yang merangsang proses untuk menciptakan dan menghasilkan pengetahuan. Infrastruktur manajemen pengetahuan mengandung dua elemen. Yang pertama yaitu infrastruktur teknis, meliputi infrastruktur teknologi informasi, peralatan, dan perangkat keras. Sedangkan infrastruktur sosial yaitu meliputi budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Mekanisme manajemen pengetahuan adalah sarana organisasi atau struktural yang digunakan untuk mempromosikan manajemen pengetahuan dengan cara mengaktifkan sistem manajemen pengetahuan dan didukung oleh infrastruktur manajemen pengetahuan tersebut.
Mekanisme manajemen pengetahuan mungkin atau tidak mungkinnya memanfaatkan teknologi, tetapi dengan cara melibatkan beberapa jenis pengetahuan organisasi atau sarana sosial atau struktural untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan. Contoh mekanisme manajemen pengetahuan meliputi yang pertama, belajar dengan melakukan, pelatihan di tempat kerja, belajar dengan observasi, dan pertemuan tatap muka. Yang keempat itu, jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Contohnya yaitu PT Unilever Indonesia, Tbk. Di sini knowledge management memiliki peran untuk dapat meningkatkan daya saing dan efisien kerja dari organisasi yang bersangkutan. Di dalam era informasi perlu disadari bahwa aliran knowledge ke dalam maupun keluar organisasi sangat cepat dengan memanfaatkan teknologi yang sangat maju pada saat ini melalui media telekomunikasi. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Dalam mengelola knowledge management, PT Unilever Indonesia berhasil mengelola pengetahuan sebagai aset strategis dan menjadikan pengetahuan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan. Jadi, modal utama suatu perusahaan tidak lagi berfokus pada aset yang tangible, melainkan telah dirubah ke aset intangible, yang merupakan wujud kreativitas dan inovasi yang bersumber pada pengetahuan. Sebagai suatu aset yang strategis, pengetahuan harus dikelola dan dikembangkan. Dengan manajemen pengetahuan yang efektif, akan tercipta iklim yang kondusif atau budaya belajar dan berbagi pengetahuan, sehingga pengetahuan para individu yang sangat beragam menjadi mudah dipadukan sehingga menjadi pengetahuan atau menjadi pengetahuan organisasi perusahaan. Penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia. Yang pertama, pada komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Yang kedua, pengembangan SDM. Yang ketiga, budaya coaching. Dan yang keempat, budaya sharing knowledge. Tujuan dari penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia yaitunya yang pertama, menghemat waktu dan biaya, yaitu bagaimana perusahaan memanfaatkan waktu dan biaya yang ada untuk melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi perusahaan. Yang kedua, peningkatan pada aset pengetahuan, yaitu di mana untuk membantu para karyawan agar bisa lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam pengembangan produk untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga itu peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas, yaitu sebuah pengetahuan yang sudah ada akan dipergunakan untuk pengembangan produk lain sehingga produktivitas dari sebuah perusahaan akan terbantu dan dapat meningkat. Sekian, terima kasih.